Tapi kan anak muda zaman sekarang kan banyak yang ini Pak, suka nongkrong malam-malam di kafe ya kan, ngopi dong pasti dong ya kan? Yes, bener banget sih. Masih ada beberapa dari warga yang masih suka nongkrong malam-malam dan sebagai teman nongkrongnya itu biasa kopi. Ya itu bisa sih membuat mereka lebih sulit tidur. Tapi ada sebuah teori Pak yang bilang bahwa kita tuh nggak bisa memilih kita tuh mau jadi morning person apa night person, karena genetik sangat kuat sekali di situ. Bener. Tapi kan ada faktor usia. Dan nanti ada faktor lifestyle. Ternyata ketindihan setan itu nggak ada ya katanya. Sebenarnya apa itu? Sebetulnya kalau di dunia sleep science namanya sleep paralysis. Dan tergantung kalau setannya cantik ya silahkan kalau Ini mimpi biasa munculnya Pak. Iya. Jadi salah satu miskonsepsi terbesar adalah tidur yang berkualitas harus 8 jam. Itu yang pertama. Kenapa ini jadi miskonsepsi? Karena nggak semua orang perlu 8 jam. Ini pasti yang nonton juga pasti pernah ngerasain di badan udah capek banget tapi otaknya nggak mau berhenti mikir Pak. Bener. Gimana ini biar otak saya nih berhenti mikir gitu? Regulasi diri ya. Banyak orang yang berpendapat katanya obat tidur itu bukan bikin tidur katanya, malah bikin terbius. Setuju gak? Setuju. Pingsan ya? Gitu ya? Sedasi efeknya. Dan itu kalau untuk mereka yang udah lama banget nggak bisa tidur, pakai obat tidur kayak perlu banget nih. Karena mereka udah berjuang bermalam-malam nggak bisa tidur, buat mereka ini jalan keluar. Ya, mereka akhirnya bisa tidur dan lama-kelamaan mereka akan tergantung sama obat ini. Nah, selain tergantung, mereka juga akan menciptakan toleransi. Artinya dosisnya perlu dinaikin terus karena dosis yang sama udah nggak mempan. Nah, pada saat obat ini ditarik, mereka withdrawal. Dan itu tidak melatih otak sama tubuh mereka untuk bisa meregulasi dirinya sendiri untuk bisa tidur secara natural. Oh gitu ya. Berarti kalau gitu bukan obat tidur harusnya ya berarti ya. Karena kan sedasi kan. Kita nggak benar-benar tidur pada saat kita minum obat itu. Tidur karena obat tidur dia itu mempengaruhi sistem saraf yang membuat akhirnya jadi lebih rileks, bisa tidur. Cuma sekali lagi dia tidak melatih tubuh kita untuk bisa tidur secara natural. Oke. Jadi efek tidurnya kayak sleep cycle tadi dapat semua tetap ya kalau pakai obat tidur. Tapi saya nggak tahu, yang saya baca tidak sebagus pola naturalnya. Oh iya. Soalnya saya ada baca juga dia bilang katanya kalau misalnya kita minum obat tidur tuh ada bagian dari otak kita yang diblokir atau apa gitu. Kayak di switch off. Sehingga kita bisa tidur. Tapi kalau tidur yang alami sebenarnya otak itu harusnya aktif katanya. Otak itu lebih rileks dan pada saat kita tidur mereka masih tetap bekerja. Cuma ada beberapa hal yang membuat otak ini akhirnya tetap nyala dan itu direspon sama badan. Misalnya mikirin pekerjaan, ya kan? Mikirin pekerjaan, terus pada saat mikirin pekerjaan perasaan yang muncul adalah cemas. Berarti kan pikiran, perasaan jadi satu, akhirnya badan merespon. Adrenalinnya naik, kortisolnya naik, suhu tubuhnya naik, nafasnya jadi dangkal, gimana mau tidur? Nah kalau dengan penggunaan obat, itu kan udah langsung kayak nih aku kasih jalan pintas, udah habis ini otakmu akan lebih tenang. Ya memang setelah itu tidur, karena udah jamnya juga, udah capek juga, ini ya tenang, tidur. Berarti kurang bagus ya untuk memakai obat tidur ya, karena mereka punya waktunya sendiri. Jadi obat tidur itu bisa digunakan sebagai alat bantu dengan catatan memang Anda sudah konsultasi sama dokter dan memang Anda memerlukan. Untuk short term bisa dijadikan sebagai solusi. Oh, untuk jangka pendek aja ya. Misalnya benerin jam tidur. Nanti kalau udah bener jangan minum lagi. Betul. Gitu ya. Betul. Kan ada soalnya Pak. Maksudnya saya punya teman juga, wah dia keranjingan obat tidur Pak. Obat tidurnya di sini apa? Aduh, saya nggak tahu lagi namanya apa. Tapi ada deh obat tidurnya yang bukan yang herbal, bener-bener obat tidur Pak, yang keras. Oke. Tiap malam dia harus minum itu. Bisa aja udah ketergantungan, kebiasaan, dan dia merasa tanpa obat tidur ini aku nggak bisa tidur. Dan itu sangat adiktif ternyata ya Pak ya? Iya, orang yang selama ini nggak bisa tidur, begitu dapat solusi bisa tidur, dia akan stick di situ. Itu sih beratnya. Apalagi kalau pikiran, misalnya banyak pikiran gitu ya, banyak masalah, otaknya aktif terus untuk mencari jalan keluar, pas minum itu otaknya nggak mikir kesana lagi. Iya. Wah diminum terus bos. Iya benar. Iya sih. Mau sekecil apapun masalah tidurnya, pakai obat tidur. Iya. Berarti ya bagus lah kalau di jangka pendek untuk memperbaiki jam tidur, tapi jangan sampai keterusan. Tidak cuma jam tidur sih. Jadi kalau misalnya mereka yang insomnia, mereka pakai obat tidur untuk mengurangi cerewetnya otak, hyper arousal di otak, it works. Cuma kembali lagi short term. Kalau untuk jadwal tidur biasa yang disaranin itu suplemen melatonin. Oke. Itu juga short term. Karena begitu udah balik, tubuh tahu kok caranya tidur gimana. Kan bakat. Tapi kenapa ya ada orang yang udah tidur lama banget
banget, misalnya 8 jam gitu, lebih dari 8 jam bahkan, tapi masih capek gitu Nah, setelah tidur. bisa jadi tidurnya tidak memulihkan. Kok bisa tidurnya nggak mulih? Karena tidurnya dangkal. Salah satu penyebabnya adalah kafeinnya kebanyakan. Atau alkohol gitu-gitu ya. Mic drop. Jangan ini dong, jangan alkohol harus gini. Sembarangan nih, bukan. Energy drink. Ini energy drink ya teman-teman ya, astagfirullah. Ya terus Banyak orang yang suka menganggap bahwa saya minum kopi sore atau malam hari tetap bisa tidur, berarti saya imun dong. Oh iya. Banyak yang belum aware kalau kafein itu cara bermainnya itu nggak cuma dari mengganggu proses tidur. Ada juga kafein itu mengganggu kedalaman tidur Anda. Jadi pada saat kafein itu masih banyak sirkulasi di sistem tubuh Anda, dia akan mempersulit tubuh sama otak untuk masuk ke deeper stage of sleep, tahapan tidur yang lebih dalam. Deep sleep-nya jadi lebih singkat, sehingga tidurnya itu lebih dangkal, tidur ayam. Ada proses-proses yang dirusak sama kafein itu Ada ya. terganggu. Sehingga meskipun dapat tidurnya 8 jam, 9 jam, bangun tidur nggak seger ya. Itu satu. Kedua, yang bisa mengganggu proses pemulihan saat tidur adalah panas yang berlebihan. kamarnya panas. Kamarnya panas Saya pengen atau tanya badannya deh, panas. Suhu AC yang paling ideal itu ada nggak sih? Kalau di sleep science dianjurin antara 18 sampai 21 atau 22. Nah, dari situ nanti tinggal di testing aja mana yang nyaman buat Anda. Kalau perlu diturunin sampai 17, Oke. silakan. Pengaruhnya apa suhu ruangan terhadap tidur? Dia ngebantu untuk menjaga suhu tubuh kita rendah sehingga kita bisa tidur ke tahapan yang lebih dalam lagi. Gue suka capek karena itu, Jat. Gue tidur nggak pakai AC, Jat. Lu tidur nggak pakai AC? Nggak pakai AC. Nggak pakai AC, Pak. Takut ini loh, kalau pas bangun jadi Takut kedinginan. malas. Oke, takut kedinginan. Sama pas bangun jadi malas, selain kedinginan saya nggak tandingin kan. Sama dingin. kalau kedinginan bangun-bangun malas bangun. Soalnya biasanya ada selimut, sekarang tiba-tiba nggak ada selimut gitu. Soalnya Oke. kan lagi dicuci, maksudnya lagi di laundry, selimutnya Oh, lagi di laundry. laundry maksudnya. Iya. Gitu Selimutnya ya. basah. Enggak. Itu suka nggak pakai AC kalau tidur. Kipas Enggak juga. Problem tuh ya sebenarnya. bisa menjadi problem karena selama ini Anda juga ngerasain sendiri kan tidurnya kayak kok ini nggak enak tidurnya. Siapa tahu ada yang bisa Anda benerin dari segi lingkungan kamar, yaitu sirkulasi udara, suhu udara, suhu kamarnya itu bisa dicek. Terus ada juga yang karena sleep apnea, ya kan, Sleep tidurnya apnea, lama, tetap capek. Betul, itu penyebabnya udah masuk ke ranah sleep disorder, gangguan tidur yang perlu bantuan medis. Nah, pada saat seseorang menderita sleep apnea itu kan berarti ada jalur oksigen yang terhambat, dan pada saat dia tidak mendapatkan flow oksigennya dengan bagus kan tidurnya dangkal lagi. Sleep apnea ini yang itu ya, suka kadang-kadang nggak napas itu ya. Yes. Oke. Ini kayak Panji tuh, sempet Panji Pragiwaksono yang ngomong istrinya sampai takut katanya, karena pas dia tidur suka nggak napas terus kayak gitu. Oh, sampai tersedak gitu. Sampai Iya. iya. Oh. Abis itu dia cek ke dokter ya kan, sehari itu bisa mungkin di atas 10 kali dia nggak napas itu. Sudah mendapatkan bantuan CPAP berarti. Oh, Karena nggak tahu biasa tuh. salah satu bantuan untuk sleep apnea adalah mesin CPAP. Iya, mesin CPAP itu yang kayak dia tidurnya pakai itu tuh. Dia dites Oh, tidur oke. di lab gitu. Oh iya, itu namanya sleep study. Orang yang melakukan sleep study biasa dicek menggunakan polisomnografi. Nah, itu merupakan gold standard untuk ngecek seberapa bagus kualitas tidur seseorang. Tapi masih jarang kayak sini ya. Tapi maksudnya untuk Kalau dibilang jarang, sekarang enggak juga sih, udah mulai cukup ada di mana-mana, dan sekarang kalau saya nggak salah itu ada mesin polisomnografi yang bisa dipakai di rumah. Yes. oke. Tapi gimana cara deteksi seseorang tuh mengidap sleep apnea apa enggak ya? Sleep Pak? study dari situ Harus ketahuan. sleep study ya? Yes. Maksudnya ketika misalnya ya kita punya pasangan atau apa udah menikah kan, mungkin istri kita bisa lihat misalnya Yes, kalau kita betul. tersedak atau apa gitu. Jomblo? Gimana Oh, tuh? kalau jomblo taruh HP sebelah, rekam. Memori penuh tapi memori penuh cuma 256 punya aku. Ya pakai 720p lah. Kamera depan. Oh iya. Kalau misalnya Anda merasa udah tidur lama tapi nggak fresh, itu kalau udah sering banget dan Anda sudah cek dari segi kafein Anda nggak ada masalah, dari Oke. segi kamar tidak ada masalah, bisa cek ke sleep study langsung. Oh, oke. Tapi kan maksudnya semua orang yang ngorok tuh apakah pasti sleep apnea? Nah, perlu dicek juga apakah dia punya riwayat alergi atau enggak. Kedua, posisi tidurnya dia kalau misalnya terlentang, bantalnya terlalu tipis, bisa jadi lehernya jadi jatuh ke belakang. Dan itu menutup jalur pernafasan. Oke. Kalau misalnya setelah dirubah posisi tidurnya atau bantalnya diangkat, ngoroknya berhenti, berarti belum tentu sleep apnea. Oh. Tapi kalau meskipun sudah dirubah dia masih ngorok, kemungkinan besar
bisa jadi. Oh, Jadi oke. lebih baik dicek aja. Banyak banget faktor sih. Jadi kalau orang ngorok sebaiknya dicek aja ya maksudnya ya. Maksudnya dicek ke sleep lab Oh, tadi. Iya. Boleh kita Atau kalau cek. nggak kuat ditendang keluar kamar aja. Oh enggak, ambil bantal, tutup. Iya. Biasa kalau ngorok itu lebih identik dengan para pria. Sleep apnea lebih Iya. identik. Tapi dan insomnia lebih ke wanita. Lebih identik. Tapi dengan bertambahnya usia, wanita juga bisa resiko sleep apneanya meningkat. Terlebih pada saat mereka sudah di perimenopause. Oh. Itu resiko untuk sleep apnea naik 2-3 kali lipat. Oh iya. Kalau pria jarang banget terdeteksi insomnia karena pria jarang bercerita. Bener. Tapi berarti ya kalau mau nyembuhin ngorok gimana, Pak? Ke sleep study dulu. Sleep study begitu ketahuan ada sleep apnea, pakai mesin CPAP bantuan dan rubah gaya hidup. Tapi yang menyebabkan ngorok tuh apa sih sebenarnya selain sleep apnea? Bisa aja memang dia ada riwayat alergi dan pada saat tidur dia terekspos dengan alergen. Oh, maksudnya alergi debu berarti most Alergi likely debu kalau bisa, itu. Atau dingin. terus bisa alergi dingin bisa, terus bisa juga dari bed bugs, tungau. Oh, iya. Banyak macam sih. Jadi nggak karena satu faktor doang jadi ngorok ya. Iya. Lebih banyak ini. Karena ngorok untuk orang-orang yang light sleeper tuh sangat mengganggu sekali, Pak. Iya. Pasti. Iya kan? Iya. Ada kan orang yang light sleeper kan yang Ada. gampang terbangun gitu. Biasa kalau pasangan suami istri, suaminya ngorok, istrinya light sleeper tuh. Siksaan. Bener. Purgatory gitu. Kasian banget. Udah pakai earplugs tetap nggak bisa. Gue kakek nenek gue sampai pindah pisah kamar. Pisah kamar? Gara-gara ngorok. Oh. Kakek gue kenceng banget ngoroknya. Parah sih. Tapi ada gak sih barang yang emang benar-benar bisa bikin kita lebih cepat buat tidur? Nah, sekarang tujuan buat cepet tidur itu kenapa perlu cepet? Karena besok ada rapat pagi. Oke. Misalnya. Ini kita perlu paham dulu bahwa proses untuk bisa tertidur itu sehatnya itu ada waktunya yang disebut dengan sleep onset latency. Waktu yang dibutuhkan untuk bisa tertidur. Normalnya itu berada di kisaran 10-20 menit. Jadi pada saat kita mencoba untuk tidur, itu ya 10, 15, 20 menit tertidur itu normal. Oke. Kalau sesekali misalnya Anda mencoba tidur baru bisa tertidur di atas 20 menit atau 30 menit, it's okay. Kalau sesekali Anda mencoba tidur begitu nempel langsung hilang, pelor, itu juga oke. Sesekali. Kalau setiap hari Anda pelor, itu bukan tandanya Anda punya kesaktian. Ada yang salah berarti. Itu salah satu indikasi bahwa mungkin selama ini tidur Anda kualitasnya rendah. Karena begitu dapat kesempatan tidur, langsung hilang. Justru kualitas tidurnya rendah orang yang pelor ya. Karena tubuhnya nggak pulih, tubuhnya itu capek dan begitu dia dapat kesempatan, hilang. Tapi kalau buat orang yang insomnia deh katakan, apa barang yang sebenarnya works gitu? CBT, insomnia. Jadi terapi khusus untuk para penderita insomnia yang non obat adalah CBT insomnia. Bedanya apa masih Apa BD ya? Gak masuk ke sih. Bedanya adalah kalau CBT tidak ada yang perlu dikonsumsi, kalau CBD ada. Jadi CBT adalah apa, Pak? Cognitive Behavioral Therapy untuk insomnia. Oh, oke. Jadi CBTI namanya. Dan itu memang sudah terbukti secara klinis. Dan itu sudah ribuan studi yang menyebutkan bahwa untuk jangka panjang CBTI itu jauh lebih powerful dibanding obat tidur. Oh gitu ya. Itu training berarti. Iya, bisa dibilang Anda sedang dilatih kembali untuk bisa tidur secara natural. Dan nanti kalau misalnya ada kala di mana Anda sulit tidur, Anda tahu harus ngapain. Tapi kan orang-orang pasti pengennya nyari jalan pintas ya Pak. Iya. Jadi pengen, apa nih ya barang yang bisa beli di e-commerce misalkan yang supaya instan bisa tidur gitu. Ya dicoba aja dulu. Tapi yang saya tahu adalah barang-barang instan yang dijual di marketplace itu ya oke, mereka bisa aja memberikan hasil bisa tidur, tapi tidak bertahan lama. Atau kualitasnya jelek ya? Kualitas tidurnya maksudnya? Mungkin mereka bisa mendapatkan kualitas tidur yang bagus karena salah satu kontributornya adalah kayak bahan-bahan yang digunakan dalam, let's say, ada minuman yang herbal. Mereka menggunakan ekstrak dari bahan-bahan yang memang sudah diteliti punya efek kayak meningkatkan kadar melatonin, membuat lebih tenang. Itu memang bermanfaat. Tapi kan Anda tidak mengandalkan kemampuan diri sendiri. Betul. Anda mengandalkan pada alat bantu pihak ketiga. Nah, pada saat alat bantu pihak ketiganya ini habis, Anda mau kemana? Cari lagi ke marketplace. Oke, kalau ada.
kalau nggak ada. Cemas duluan. Akan jadi adiktif juga ya maksudnya. Karena ketergantungan sama alat bantu, bukan sama diri sendiri. Hmm. Nah, CBTI itu membantu Anda untuk rely sama diri sendiri. Saya nggak bilang suplemen nggak boleh loh. Silahkan aja. Oh boleh ya. Pada saat Anda tahu memang Anda memerlukan suplemen dan sudah konsultasi, silahkan pakai short term. Tapi dengan catatan sudah konsultasi ya. Ya. Karena kan banyak sekarang misalnya kayak melatonin gamis atau apa minuman yang buat bikin tidur. Orang nggak pakai konsultasi. Minuman yang Pak. bikin segar. Itu banyak. Banyak. Itu banyak. Iya. Orang nggak pakai konsultasi tuh Pak. Langsung beli aja, langsung coba aja. Takutnya nanti ada efek samping atau apa gitu ya. Ada reaksi yang tidak diinginkan. Misalnya kalau konsumsi melatoninnya berlebihan, melatonin kan memberi sinyal ke tubuh bahwa ini saatnya tidur. Nah, bangun pagi Anda masih dalam kondisi kayak ini kenapa badanku berat? Kayak tengah malam. Iya, karena masih tubuh masih mendapatkan sinyal ya masih saatnya tidur. Oh, karena dosisnya terlalu Dosis berlebihan. Bisa melatonin jadi ya. ya. Pagi masih ada ya melatoninnya Masih. ya anggapnya. Oh. Iya. Tapi kalau barang-barang yang simple gitu yang nggak dikonsumsi, misalkan kayak selimut berat, misalkan kan ada tuh weighted Itu secara studi weighted blanket memang ada efek positif, tapi ke mereka-mereka yang saya baca waktu itu adalah populasi ADHD. Oh, buat yang ADHD. Yes. Oh, Oke. banyak sih sekarang. Mereka mendapatkan manfaat untuk bisa tidur lebih bagus dengan bantuan weighted blanket. Itu studinya ada. Karena apa? Karena nggak bisa gerak gitu. Karena mereka mendapatkan pressure tambahan yang membuat mereka lebih kalem. Oh. Jadi berasa dipeluk saat waktu tes ya. Oh, Gitu. kalem sih. Kalem. Kalau ini gimana? Apa sleep eye mask? Itu bisa aja ngebantu. Karena jadi gini, kalau misalnya tidur sama pasangan nih, pasangan perlu Make up-nya udah cahaya. luntur, tutup aja matanya. Bercanda ya. Perlu bantuan cahaya. Istilahnya mereka merasa takut kalau kamarnya full gelap. Jadi mereka pakai night lamp, tapi pasangan satunya wah nggak bisa nih tidur pakai cahaya apapun, perlunya gelap. Oh Iya, Pakai iya, eye mask. Terus bisa juga eye mask. Sekarang kan nggak cuma kayak ada pressure points-nya di mata. Itu bisa membuat mata lebih relax. Jadi ngebantu kok. Ngebantu ya. Ngebantu. Tapi memang tidur itu paling bagus kalau nggak ada cahaya kan? Sebenarnya kan? Idealnya pada saat gelap. Pada saat gelap ya. Tapi nggak semua orang bisa tidur dalam kondisi gelap. Contohnya ada adik saya, lampunya nyala mulu. Lampunya di atas atau lampu side lamp? Lampu di atas. Nah, kalau nyala itu. Nyala. Kalau di atas, saya saranin coba ganti. Kenapa? Karena pada saat kita tidur malam, Ganti adik apa ganti lampu maksudnya? yang paling mudah apa? Iya. Lakukan yang paling mudah. Sama seperti kalau punya pasangan yang ngorok, lebih mudah apa? Ajak ke sleep study atau ganti pasangan. Pilih yang paling mudah. Nah, kalau lampunya overhead, pada saat kita tidur mata tertutup, cahaya itu masih bisa masuk. Oh iya, nembus kelopak mata ya. Dari bawah ini masih bisa masuk. Jadi disaranin pilih sumber cahaya yang tidak terlalu terang, warnanya itu warna hangat cahayanya, terus Oranye taruh di orange boleh, warna-warna api lah. Oh merah. Oke, warm white gitu ya. Warm ke arah kuning, jingga. Oh iya kuning. That's fine. Iya. Dan letakkan di mana orang yang memerlukan cahaya tersebut nggak terganggu. Oh. Tapi dia tahu ada cahaya. Karena ketika cahaya masuk ke dalam mata bisa mengganggu produksi melatonin ya katanya. Cahaya yang terang, yes. Cahaya yang terang. Yes. Gitu. Tapi kan kalau kita misalnya cahayanya nggak terang, tapi kan distraksi juga tuh. Iya bener. Kadang-kadang suka udah merem pun masuk gitu dari sini. Rasanya. Idealnya sih gelap, tapi Gelap ya. nggak semua bisa tidur dalam kondisi ideal. Bagaimana dengan Whoop misalnya? Whoop, terus apa? Ring, tracker, sleep tracker lah. Mereka bermanfaat. Mereka membantu kita mendapatkan gambaran pola tidur kita saat ini gimana. Nah, kalau pola tidur kita saat ini masih belum bagus, at least kita tahu mana yang harus diperbaiki. Karena biasa tracker kan selalu memberikan saran-saran. Iya. Kasih skor biasanya. Kasih skor, terus kasih saran kayak hari ini jangan digas, agak sedikit direm. Oh. Itu kan juga ngebantu tidur di malam hari. Jadi mereka itu bermanfaat, mereka memberikan gambaran pola tidur kita saat ini, terus memberikan guideline kalau mau memperbaikinya gimana, dan setelah memperbaiki, apapun yang langkah kita ambil, dampaknya apa? Kan pasti terlihat di gitu. skornya. Oh, jadi membantu juga ya untuk meningkatkan kualitas tidur gitu ya. Yes. Kalau aromaterapi gimana? Ngebantu juga Ngebantu dari ya? segi relaksasi. Oh. Karena aroma itu langsung berhubungan, impact-nya itu langsung ke sense of relaxation. Dari scent ke relaxation. Jadi pada saat tubuhnya udah relax, lebih mudah tidur. Iya. Banyak sih sebenarnya. Jadi relaksasi mau pakai aromaterapi silahkan. Kalau dengerin ASMR orang nyukur buat tidur tuh gimana menurut Silahkan. Anda?
Nggak apa ya? It's okay. Oh, Bebas ya. bebas. Yang penting relax apapun caranya gitu. Suara hujan gimana suara hujan? It's okay, nggak apa-apa. Enak sih suara hujan sih. Asal jangan suara petir aja. Bangun kalau itu bangun. Iya. Tapi emang maksudnya banyak banget ya yang seru diobrolin tentang tidur gitu. Salah satunya ya kebiasaan Anda gitu ya kan. Yang suka nyalain alarm langsung 10 gitu. Mending mana? Kalau bangun pakai 1 alarm apa 10 alarm? Satu ya? Satu. Oh, kadang kan jam 8, 8.10, 8.20, 8.30 gitu. Saya nggak tahu. Tiap 5 menit gitu nyala mulu. Iya. Dalam 5 menit tuh you get nothing. Yang ada malah sakit di kepala. Malah capek doang ya? Iya, 1 kali aja. Dan nanti kalau jadwal tidur bangun Anda itu sudah reguler, Anda akan bangun tanpa alarm. Tubuh Anda sudah jadi alarmnya sendiri. Tapi itu banyak sekali loh Pak yang ngelakuin. Banyak sih. Zaman saya kuliah pun juga banyak banget orang yang ngelakuin masang alarm tiap 5 menit nyala, 5 menit nyala. Jadi bisa di snooze, tidur lagi. Snooze, tidur lagi. Iya. Sampai bangun. Iya, tapi itu kurang menyehatkan sih. Karena minimum 90 menit tadi ya. Enggak juga. Jadi lebih ke arah yang seharusnya sudah bangun, kita bisa jadi lebih fresh dengan kena cahaya terang, cuci muka dengan air dingin dan sebagainya. Kita mencoba kembali tidur tapi 5 menit udah diganggu. Jadi ini tuh kayak lu tuh maunya apa? Iya. Bisa At least kasihlah 20 menit. Nah, bisa membuat kita mengidap sleep inertia ya Pak ya maksudnya. Wah, saya suka ada istilah yang dipakai. Ini SKS gitu, sisa tubuh semalam memang. Sleep inertia itu soalnya karena baru mau mencapai deep sleep harus bangun lagi. Harus bangun. Nah, Sleep inertia itu adalah perasaan berat yang kita rasakan pada saat kita bangun. Jadi badan tuh kayak berat banget, kepalanya kayak berat, kayak disorientasi dan sebagainya. Jadi ada kayak semacam resistensi untuk bangun tidur dan mulai beraktivitas. Dan itu normal. tapi sangat menyiksa ya kalau tiap hari ya kayaknya. Oh iya. Jadi gini, pada saat kita bangun di pagi hari, orang yang tidurnya berkualitas pun itu akan mengalami sleep inertia. Oh gitu ya? Yes. Tapi proses itu kalau saya menyebutnya proses ngumpulin nyawa. Oh, oke. Nah, mereka yang tidurnya berkualitas, proses ngumpulin nyawanya itu cepat. Iya. Berarti nggak lama nggak main HP dulu apa setengah jam 1 jam baru ngumpulin nyawa gitu ya, baru nyawa terkumpul ya. Iya kan kadang-kadang kan gitu kan. Iya. Yang bagus minum air putih aja ya. Katanya saya dengar-dengar kalau tidur itu apa menguras cairan tubuh. Menguras cairan tubuh Yes. ya. Bisa seliter katanya saya dengar ya. Yes. Jadi pas bangun Harus Minum minum air. air putih. minum air ya. Bukan kopi sih ya. Tapi worth it sih maksudnya minum air putih pas bangun tuh emang bener-bener bikin lebih seger sih. Iya. Menurut gua sih. Dehidrasi itu ya katanya. Tapi kalau pada saat sleep inertia kita kan ngerasa waduh apa groggy and everything. Wah, saya harus minum kopi. Cari cahaya terang. Jangan minum kopi. Kopinya ditunda sebentar. Oh gitu ya? Cahaya terang itu fungsinya sangat banyak di pagi hari. Jadi pada saat kita bangun, kita bangun, minum air 1 gelas, 2 gelas, buka tirai, cari cahaya terang. Idealnya sih cahaya matahari. Tapi kan mata langsung gitu. Nah, Pak. tujuannya adalah Gitu. Tujuannya adalah pada saat cahaya terang itu diterima oleh mata, dikirim ke otak. Di otak kita itu ada yang namanya master clock. Oke. Nah, master clock ini yang mengatur ritme sirkadian tubuh. Di pagi hari pada saat kita terima cahaya terang, otak akan langsung mendapatkan sinyal ini saatnya beraktivitas. Nah, pada saat sinyal itu diterima, dia akan perintahkan seluruh tubuh, ayo energinya naikin, moodnya ditingkatin, melatoninnya ditekan. Jadi Anda jadi ngumpulin nyawanya cepet. Oh. Ini tapi harus cahaya matahari apa kita nengok godok saya ini mampu sorot gitu bisa enggak. juga atau? Cahaya idealnya sih cahaya matahari. Cahaya Tapi matahari. kalau misalnya mataharinya belum terbit, ya kan, Oh ini udah terbenam soalnya matahari ini udah nggak ada. bisa gunakan sumber cahaya terang. Oke. Misalnya kalau nggak punya light box, ini kan bisa dibilang seperti light box ya. Nyalain lampu ruangan. Terus minum kopinya kapan bolehnya, Pak? Ya paling ditunda sekitar setengah jam, 1 jam. Setelah Dari bangun. Setelah bangun kena cahaya terang. Oh, bangun kena cahaya terang baru bikin kopi son berarti. Iya, minum air putih yang banyak dulu ya. Benar. Tapi kalau tidur itu apakah harus lebih awal atau yang penting durasinya aja? Enggak, tidur itu, nah pertanyaan bagus Bang. Nah. Apa karena ini minuman Anda ya? Itu dia. Nah, kalau kita mau menjaga supaya pola tidur kita itu sehat secara jangka panjang, yang perlu diperhatikan itu adalah jadwal tidurnya konsisten. Oke. Mendekati, itu yang pertama, jadwal tidurnya konsisten dari Senin sampai Minggu. Yang kedua adalah pada saat kita tidur, tidurlah mendekati preferensi jam biologis. Oh, oke. Seperti yang tadi sudah kita obrolin di awal, pentingnya chronotype. Jadwal tidur bangun yang konsisten ini bukan berarti tidur harus di jam 11 tank, bangun di jam 6 tank, enggak. Boleh ada rentang waktu. Nah, rentang waktu ini memang semakin sempit semakin bagus. Tapi kalau berdasarkan studi yang kalau nggak salah dipublish tahun 2024 atau 2025, saya lupa, tapi papernya ada. Mereka menyebutkan bahwa jadwal tidur dengan rentang waktu
mau itu gapnya setengah jam atau mungkin bisa sampai 1 jam, itu akan jauh lebih menyehatkan daripada kita fokus pada durasi tidur aja. Jadi saya ambil contoh, misalnya ada 2 orang nih. Orang yang pertama, dia durasi tidurnya let's say cuma 6,5 jam. Tapi jadwal tidurnya konsisten. Senin tidurnya contoh ya jam 11. Selasa tidurnya 11:04. Rabu tidurnya 10:45. Di range-nya itu terus sampai hari Minggu. Dia cuma dapat 6,5 jam. Dibanding si orang B, dia jadwal tidurnya berantakan, tapi dapat 7 jam terus. Nah, berdasarkan studi itu, si A akan jauh lebih sehat daripada si B. Karena jadwalnya teratur. Ibarat gaji setiap bulan, gajinya rutin. Nggak mandek gitu Kalau gajinya, jadwal gajinya teratur, Anda kan nggak bingung. Kalau bulan ini tanggal 31, bulan depan mundur seminggu, bulan berikutnya mundur lagi, jadwalnya berantakan, Anda kan bingung. Iya. Berarti yang penting jadwalnya sama terus ya, nggak mesti harus lebih early. Di range waktu yang sama. Jadi kalau misalnya Anda tanya sama saya sekarang, jadwal tidur yang gimana? Sebelum 2 minggu dari sekarang, saya punya jadwal tidur itu antara 10:30 sampai 11:30. Itu jadwal memulai tidurnya. Jadi kalau misalnya di weekdays, kapan bisa 10:30, 10:45. Weekend ya mentok-mentok 11:30. Bangunnya antara jam 6 sampai jam 6:30. Itu sudah rutin. Tapi 2 minggu belakangan ini karena sedang persiapan untuk race nanti di bulan Mei, memang jadwalnya saya majuin. Nah, karena pagi latihan ya, enggak? Pagi latihan. Menyiapkan pagar yang kuat tadi. Nah, sekarang jadwal tidur saya itu jam 10 sampai 10:30. Bangunnya itu antara jam 5:15 sampai 5:30. Tapi katakanlah misalnya ada orang yang selama seminggu penuh tidurnya dari jam 4 sampai jam 12 misalnya bangun, kan dapat 8 jam tuh. Itu akan fine-fine aja? Enggak. Kok bisa? Kan sudah melebihi chronotype night owl. Gitu. Jadi tetap nggak boleh lebih dari jam 2 ya? Nggak boleh, buat Anda sendiri nggak boleh. Masih nyari. Itu adalah pertanyaannya soalnya gitu loh. Iya, jadi memang disaranin kita perlu paham night owl itu cut off-nya di jam berapa. Iya. Tetap ada cut off-nya jam 2 tadi ya. Tetap maksimal itu adalah jam 2. Jangan sampai lebih dari jam 2. Itu berdasarkan studi yang saya baca. Oke. Gitu Son, berarti Son. Makanya ente sebelum jam 2 udah tidur kayak gua Son, jangan sampai jam 2 pagi ya, bukan 2 siang ya. Jam 2 pagi. Kirain jam 2 siang tadi. Mau sedikit saya tambahin, let's say durasi 7 jam. Itu tidak berarti setiap malam harus 7 jam. Karena setiap malam tidur akan bervariasi. Kapan bisa let's say di malam pertama, malam pertama nggak tidur itu. Nggak tidur. Let's say malam pertama Anda 7 jam. Terus next night-nya 6 jam 45 menit. Next night-nya lagi 7,5 jam. Nah, kalau di rata-rata seminggu 7 jam. Jadi nggak mesti sama persis gitu ya setiap harinya. Ya. Karena tidur Anda itu sangat tergantung sama hari itu, aktivitas fisik, mental, emosional Anda bagaimana. Tapi tidur tuh bisa dirapel nggak sih Pak sebenarnya? Kayak misalnya Senin sampai Jumat kita tidurnya sedikit karena kerja. Nanti Sabtu sampai Minggu saya balas. Seharian saya bayar tidur. utang ya? Benar. Nah, sekarang tergantung utangnya seberapa besar. Nah, kan nggak enak tuh hidup dengan utang besar. Jadi mereka menyebutkan kalau membayar utang tidur di weekend ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama tidak bisa dibayar lunas kalau utangnya terlalu besar, dan yang kedua bisa mengganggu jam biologis. Karena kalau misalnya saya ambil contoh dari Sabtu ke Minggu ya, Sabtu tidurnya let's say lama, 12 jam. Minggu bangunnya siang. Nah, Minggu bangun siang tapi malamnya harus tidur cepet. Susah ya begitu ya. Jadwalnya kan berubah. Jadwalnya jadi geser anyway nanti. Itu yang disebut dengan social jet lag. Jadi merasakan jet lag tanpa harus ke bandara atau terbang. Jadi nggak bisa ya maksudnya. Nah, kalau utang tidurnya itu tidak banyak-banyak amat, it's still okay. Jadi kalau misalnya let's say utang tidur Anda selama seminggu itu 4 jam. Selama Senin sampai Jumat Anda mengakumulasi utang tidur 4 jam. Ya Sabtu bangunnya sedikit ditelatin 1 jam atau 1,5 jam atau maksimal 2 jam. Minggu juga dimaksimalin 2 jam. Itu masih bisa. Soalnya katanya butuh beberapa hari itu kalau mau ngerapel, katanya nggak bisa 1 malam doang. Benar Make gak? sense? Ya. Terlebih kalau sudah usianya semakin beranjak dewasa. Karena kemampuan tubuh untuk recover itu kan juga lebih slow. Kalau nabung tidur gimana? Misalnya kita tidur panjang banget karena tahu besoknya bakalan kurang tidur misalnya. Itu bisa ada gak? strategi namanya prophylactic nap. Tapi itu lebih ke arah napping. Jadi kalau misalnya malam harus night shift, ya sore harinya napping bentar 90 menit. Karena tahu malam bakal ngelembur.
kalau tahu besoknya akan kurang tidur gimana? Strategic napping, tetap strategic napping. Kenapa disaranin strategic napping? Supaya ritme sirkadiannya tidak terganggu. Oh, iya. Jadi bisa maksudnya ngelakuin itu ya. Tidur siangnya tadi power nap-nya di hari sebelumnya berarti ya, atau hari itu? Jadi kalau misalnya untuk pekerja shift yang malam ini harus night shift gitu ya, siang ke sore harinya sebelum dia masuk shift tidur siang. Oh, tidur siang dulu. Tidur siang dulu. Kalau seandainya gini, saya adalah seorang pekerja kantoran misalnya. Ini lagi weekend nih sekarang nih. Saya tahu hari Senin, Selasa, Rabu saya akan bisa tidur 4 jam doang. Bisa nggak saya Sabtu sama Minggu ini tidur yang panjang biar nanti Senin, Selasa, Rabu 4 jam aja udah cukup? Kalau yang saya baca mungkin efeknya tidak bisa sampai 3 hari ke depan, tapi mungkin misalnya kalau di hari Minggunya Anda tambahin napping, Seninnya efek atau dampak dari kurang tidurnya sangat minimal. Nah, yang bisa dilakuin untuk Selasa sama Rabunya, cari waktu untuk napping. Oh, oke. Jadi pola tidurnya dirubah jadi biphasic. Oh iya. Jadi kalau yang Seninnya aman ya, tapi kalau sampai Selasa sampai Rabu sampai Kamis, nggak bisa ya Pak ya? Nggak bisa ya gitu. Nggak bisa dengan maksud saya nggak bisa itu lebih ke arah pasti akan ada efeknya. Oh pasti akan ada efeknya. Karena cuma ya paling bisa nampung 1 hari doang ya, nambah dikit doang lah, ibaratnya sleep banking itu cuma bisa sedikit doang nambahin staminanya, nggak bisa sebanyak itu gitu sampai 3 hari ditampung gitu ya Pak ya. Agak sulit. Yang bisa dilakukan lebih ke arah pada saat jobnya udah selesai, itu tidurnya jadi lama banget. Nah, mesti nunggu teknologi supaya kita bisa tidurnya lebih bentar gitu ya. Mungkin ada kayak masa depan ya. Saya harap misalnya cuma butuh 6 jam jadinya 5 jam. Possible nggak di masa depan kita cuma butuh tidur sedikit doang gitu? Saya lebih pernah sedikit. ditanya pertanyaan ini dan jawaban saya adalah emang kenapa kita perlu mempersingkat tidur? Biar work life balance kayaknya. Ya kan? Itu malah nggak balance. Nggak balance justru karena nggak mau balance itu. Kan biasanya kan pulang kantor udah malam orang. Terus misalnya jam 10:30 harus sudah tidur. Jadi kan kayak gap lu buat lu luxury time atau lu tidurnya sedikit lah pokoknya gitu. Iya, sekarang gini, sedikit, logikanya gini. Pada saat tubuh kita itu mengalami wear and tear yang lebih tinggi, pemulihannya pasti perlu lebih lama. Nah, kalau kita mau tidurnya lebih singkat dan wear and tear-nya tinggi, jangan kaget kalau lebih mudah jebol. Belum lagi kalau tidur yang singkat ini tidak benar-benar restoratif. Dan sebetulnya pada saat kita tidur, pada saat kita beraktivitas, itu kan we have to be somebody, kita harus melakukan A, B, C, D. Dan pada saat kita tidur kan kita nggak harus menjadi siapa-siapa. Dan menurut saya itu adalah momen dimana kita menjadi true self, kayak ya udah tidur. Dan itu kan merupakan ada alasan kenapa kita diberikan bakat untuk tidur ini. Karena memang ya kepentingan biologis. Iya, supaya gitu nonton drakornya lebih banyak episodenya sih sebenarnya. Gitu. Bisa. Iya. Terus kalau gitu nggak usah ke kantor. Yang dikorbanin keluar lu besok. Keluar Anda besok. Ya, kenapa gitu. tidur yang harus dikorbanin? Iya. Atau mungkin kan ada orang yang saya ingin bekerja lebih banyak misalnya. Waktu tidur memakan waktu kerja saya. Kalau buat saya pribadi ya, kerja yang berkualitas itu dengan waktu sesingkat-singkatnya memberikan output dengan kualitas setinggi-tingginya. Betul. Dan itu bisa dilakukan kalau ini encer. Energi ada. Benar. Dan ini bisa encer, energi bisa ada kalau kita tidurnya cukup. Nah, itu dia. Saya setuju sekali dengan Pak Fizal. Jadi besok tidur jam 5. Kan butuh waktu ya, butuh waktu. Benar lagi ada jujur saya pas kemarin mempelajari tentang tidur langsung beli sleep mask saya. Beli sleep mask saya. Emang itu tidur sama siapa, Chat? Hah? Kan tadi kalau ada orang di sebelah baru. Enggak lah, ya buat supaya nggak masuk cahaya lah. Tidur sama siapa? Saya pikir nggak mau ngelihat siapa pasangannya. Matiin dulu kamar nanti baru kita ngomongin gitu Pak. Bercanda ya teman-teman ya. Oke, terima kasih banyak buat Pak Fizal ya udah datang sini. Thank you so much. Ini kita udah senang banget ya karena banyak sekali pertanyaan kita sebenarnya Son ya kan tentang tidur. Menurut saya itu adalah salah satu hal yang paling krusial di dalam hidup karena kalau manusia tidak tidur, otak tidak bisa berpikir. Otak tidak bisa berpikir mau makan apa Son nanti Son ya kan? Tolong tadi dimasukkan ke kurikulum tadi tentang tidur ya kan. Benar ya kan. Kalau kita masih ya. sekolah ya kita dapat makan baru siang-siang. Oke. Gitu terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Langsung aja komen di bawah karena itu ada Disrespect Force. Yes, jangan lupa selalu komen, like dan subscribe video kita. Jangan lupa juga jadi member dan Discord, link di deskripsi semua. Yes, sekali lagi terima kasih banyak Pak Fizal ya kan. Tadi saya juga telat. Tadi saya mohon maaf sekali ya Pak ya karena maklum aja karena chronotype saya morning zombie. Ya kan. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya dari Di Atas 12.